Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Baudin Akmal, kelas IF 24A dengan NIM 24 41 62 55 20 12 18. Di sini saya diminta untuk membuat sebuah video presentasi dari soal-soal yang telah saya buat atau saya jawab. Dan berikut tugas dari pemrograman web. Yang pertama yaitu ada buat database MySQL dengan nama IF lalu dengan NIM kita. Misalnya yaitu seperti ini, IF 1234 underscore 1234. Yang kedua yaitu ada kita disuruh membuat sebuah tabel dalam database tersebut dengan tabel user, yang dimana kita akan membuat sebuah tabel dengan nama user. Dan di dalam tabel user itu ada field atau ada kolom-kolom yaitu ID, username, email, dan password. Dan di nomor 3 kita disuruh membuat sebuah form register user yang berisi field ID, username, email, dan password. Ini contohnya dari soal pemrograman web, contohnya seperti ini ya teman-teman. Lalu di nomor 4 kita disuruh membuat saat kita mencet sebuah tombol simpan atau button, ketika diklik data tersebut akan disimpan, disimpan atau diinsert ke dalam user pada database IF, database kita yang tadi IF dengan NIM kita. Contohnya itu seperti ini, ID, username, email, password. Ini adalah sebuah nama-nama email dan password yang telah diinput atau disimpan kliknya. Yang kelima yaitu ada soal sebuah halaman web yang menampilkan select data dari database IF, yang dimana kita disuruh membuat codingan halaman web untuk menampilkan sebuah inputan dari simpanan register yang telah kita inputkan. Akan tetapi ini melalui web, tidak melalui database, disimpan di web. Oke, kita membuat soal yang pertama, yaitu membuat sebuah database dengan nama IF dan NIM kita. Sebentar teman-teman, agak nge-lag. Oke, kita di sini akan membuat sebuah database dengan IF underscore 2441 62 55 20 12 18. Kita pencet create, maka database telah terbuat. Setelah kita membuat database yang kita buat tadi, kita lanjut ke nomor 2, yaitu yang dimana kita diminta untuk membuat sebuah tabel database dengan nama user. Lalu kita buat database tersebut di localhost dengan kita pencet MySQL, lalu kita ketik yaitu create tabel, lalu kita buat nama tabelnya yaitu user, lalu kita buka kurung, enter. Kita buat kolomnya ya teman-teman, yaitu ID dengan integer primary key, Ketika sudah,
Kita enter, kita buat kolom yaitu user name dengan varchar yaitu 50 saja ya teman-teman. Lalu kita buat kolom yaitu dengan nama email dengan varchar yaitu 100. Setelah membuat email, yang terakhir yaitu kolom password dengan varchar yaitu 100 saja teman-teman. Lalu kita enter, kita tutup kurung, lalu titik koma. Setelah jadi seperti ini, maka kita pencet go. Maka tabel dan kolom-kolom beserta kolom-kolomnya akan terbuat di dalam database tersebut. Database kita lah teman-teman. Maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Ketika sudah membuat tabel dan kolom-kolomnya di dalam database kita, kita lanjut ke nomor yang ketiga yaitu membuat sebuah form register user yang berisi field yaitu ID, username, email, dan password. Dengan contoh di soalnya yaitu seperti ini. Lalu kita buat codingannya ke dalam VS Code. Mari kita buka VS Code. Dan kita ketikkan codingannya seperti ini teman-teman. Di sini saya sudah mengetikkan codingannya, yang dimana di sini ada variabel count. Variabel count sebagai parameter untuk menyambungkan codingan ke dalam database kita. Untuk menyambungkannya yaitu kita menggunakan MySQL Connect. Lalu kita ketik localhost, username MySQL kita, lalu password kita, lalu kita ketik database kita dengan if_name kita, bla 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 gitu ya teman-teman. Lalu ketika sudah membuat sebuah parameternya, kita buat if iset, yang dimana if iset ini digunakan untuk ketika kita memencet tombol submit, maka data tersebut akan tersimpan ke dalam database kita. Database kita yaitu yang ini. Setelah kita membuat if iset, maka kita membuat sebuah tampilan formnya. Kita buat echo untuk mengeprint sebuah tampilannya, tampilan registernya. Dan hasil dari codingan yang saya buat akan seperti ini. Akan seperti ini teman-teman. Ketika sudah mengisi codingan yang ada di VS Code dan menyambungkan ke dalam localhost kita, maka tampilannya akan seperti ini. Kita lanjut ke nomor yang 4, yaitu saat buton simpan diklik, data akan tersimpan atau insert ke dalam tabel user pada database kita yaitu if_name kita. Contoh dari hasil soal yang ada di sini yaitu seperti ini. Nomor 4 sebelumnya sudah saya jelaskan materinya pada bagian nomor 3 teman-teman. Di codingan if iset, yang dimana parameter if iset ini ya teman-teman, yang dimana variabel post ini akan menyimpan data yang sudah kita input dan tekan tombol submit, maka data akan tersimpan pada database dalam tabel user kita. Dan hasil dari inputan tersebut yaitu seperti ini teman-teman. Kita ketik dulu di sini ya teman-teman. Kita ketik misalnya Hafiz.
Lalu email kita hafiz@gmail.com ya teman-teman. Passwordnya kita ngasal saja teman-teman, 1 2 3 4 5. Lalu data berhasil disimpan ke dalam database kita, yaitu if bla 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 bla. Lalu ke dalam tabel kita seperti ini. Tampilannya akan seperti ini teman-teman. Tampilan yang telah kita input atau kita pencet tombol klik button yaitu seperti ini, yang sudah tersimpan di dalam database kita. Kita lanjut ke nomor 5, yaitu membuat sebuah halaman web yang menampilkan data dari database kita, yaitu if_name kita. Contoh tampilan web dari soal ini yaitu seperti ini. Maka kita akan membuat sebuah tampilan web hampir sama seperti ini ya teman-teman. Caranya itu kita buka terlebih dahulu VS Code dan kita coding di dalam VS Code ini seperti ini ya teman-teman. Di sini kita menggunakan variabel count dan parameternya yaitu MySQL Connect, yang dimana digunakan untuk menyambungkan sebuah codingan kita ke dalam MySQL kita dan database kita. Lalu di sini kita buat result, variabel result. Lalu kita buat parameternya yaitu MySQL query, yang dimana fungsi ini digunakan untuk sebuah parameter. Ketika kita memencet tombol button, maka si inputan akan tersimpan dalam tabel user kita. Sisanya saya menggunakan HTML untuk menampilkan codingan tampilan dari hasil inputan. Fungsi tabel dari ini yaitu digunakan untuk menyusun agar rapih ya teman-teman. Kita buat sebuah kolom yaitu ID, username, email, dan password di tabel tersebut. Lalu ketika sudah membuat tabel agar tersusun rapih, maka kita buat loopingnya menggunakan PHP. Looping ini digunakan untuk menampilkan setiap baris data sampai data habis. Looping akan berhenti ketika sebuah data selesai ditampilkan. Dan hasil dari inputannya yaitu seperti ini teman-teman. Ketika sudah diinput, misalnya Hafiz Bahaudin Akmal, emailnya itu akmal misalnya @gmail.com. Passwordnya kita buat Udin saja teman-teman. Simpan, maka data akan tersimpan ke dalam codingan PHP-nya. Dan tampilan dari codingan tersebut akan seperti ini teman-teman. Yang baru saya inputkan yaitu Hafiz Bahaudin Akmal teman-teman tuh. Data akan tersimpan ke dalam web. Sekian dari video presentasi saya. Mungkin itu saja yang bisa saya tampilkan di video presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.